Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Ervan Ardana dengan NRP 5025211205, kelas pemrograman berbasis kerangka kerja A. Nah, pada malam ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang solusi untuk soal nomor 4 kuis 1 PBKKA. Nah, di soal nomor 4 kita diminta untuk mengimplementasikan soal nomor 3, kemudian kita diminta untuk membuat videonya. Nah, di nomor 3 itu kita sebenarnya diminta untuk membuat desain aplikasi berupa koleksi album foto yang bisa menghimpun foto, deskripsi, kemudian informasi foto, dan bisa menghapus ataupun update ataupun edit foto tersebut. Oke, langsung saja menuju kodenya. Oke, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang mainpage.xaml ini. Nah, mainpage.xaml ini merupakan halaman utama dalam project ini. Oke, yang pertama kita harus mendeklarasikan judul halaman dari main page ini dengan nama page. Kemudian di sini kita mengatur margin-margin yang kita gunakan untuk masing-masing grid items yang kita punya. Kemudian di sini kita mengatur zoom uh, zoom out dari halaman utama karena nanti halaman utamanya bisa melakukan zoom out atau zoom in untuk memperbesar atau memperkecil panel. Kemudian di sini minimumnya 180, maksimumnya 540 dan value defaultnya yaitu 270. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada template dari mainpage.xml ini yang berjudul image grid view default item template. Nah, di sini sebenarnya itu dijelaskan template-template dari halaman ini. Yang pertama uh, mulai dari uh, ukurannya, kemudian uh, di sini ada image file type-nya. Jadi di sini lebih menjelaskan tentang default dari gambar itu. Di sini ada image title, itu lokasinya atau letaknya itu nanti ada di center atau di tengah. Begitu pula dengan image file type, image dimension, terus nanti ada image rating itu sudah diatur dan sudah ada template-nya dan sudah ditentukan di mainpage.xml ini. Kemudian di sini kita mengatur style dari border-border foto ini dengan backgroundnya berwarna gray. Kemudian di sini juga kita mengatur template dari small item template. Nah, di sini juga sebenarnya hampir mirip mengatur image title, terus image file type-nya, image dimension, terus tapi yang diatur di sini template-nya berbeda karena di sini small item. Kemudian di sini itu ada elemen untuk menampilkan nanti text collection. Jadi nanti di halaman utama itu ada tulisan collection. Kemudian di sini apa namanya ada bilah perintah yang berisi tombol-tombol perintah. Dalam ini kan di halaman utama ada tombol zoom, jadi nanti ada icon zoom untuk menambahkan icon zoom di halaman utama. Dan di sini ada uh, elemen tampilan yang menampilkan daftar gambar dalam tata letak grid. Di sini sudah diatur marginnya mau bagaimana. Terus di sini sudah diatur juga kontainernya bakal mengarah kemana dan lain-lain. Kemudian di sini ini Visual State Manager ini untuk mengatur tampilan yang berbeda berdasarkan lebar jendela aplikasi. Jadi nanti akan berbeda-beda tampilannya ketika aplikasinya diperbesar ataupun diperkecil. Jadi seperti itu main page.xaml. Kemudian dilanjutkan oleh detail page.xaml. Ini tuh file yang bertujuan untuk mendesain tampilan halaman. Jadi desainnya nanti dijelaskan di sini. Yang pertama-tama seperti biasa sama seperti tadi mendeklarasikan judul page. Kemudian di sini pertama-tama kita definisikan dulu resource yang akan kita gunakan dalam halaman ini. Mau ada apa aja. Target type-nya di sini ada button,
propertinya horizontal alignment sama value-nya stretch, itu pun seterusnya sudah diatur di sini untuk menentukan resource yang akan kita pakai. Kemudian di sini kita ngedefinisikan control template custom yang akan digunakan untuk mengatur tampilan dari slider nanti. Nah, di sini diaturnya. Kemudian di sini kita mengelompokkan elemen-elemen UI lainnya dalam tata letak grid yang akan diatur oleh grid resource yang ada di sini. Oke, di sini mengelompokkan visual state yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen UI. Jadi kan nanti state-nya akan mungkin dibagi menjadi 5 atau 4. Itu di sini ada ketika normal, ketika di press. Nah, itu perbedaan-perbedaan mungkin dari gimana horizontal track-tracknya itu dibeda-bedakan. Dan di sini ketika state-nya disable, bagaimana jelaskan di sini juga, hanya membedakan sedikit. Ketika juga pointer over bagaimana dijelaskan di sini seperti itu. Nah, itu untuk detail page XAML itu sebenarnya menjelaskan tentang detail-detail halaman untuk XAML ini. Oke. Kemudian ini ada app.xaml.cs. Ini itu tujuannya untuk mengatur atau menggerakkan project ini. Jadi yang pertama-tama yaitu kita mendefinisikan namespace-nya, kemudian membuat sebuah konstruktor yang ada di sini. Kemudian, nah di sini itu ada beberapa method. Nah, metode-metode di sini itu menjelaskan state-state yang ada. Misal ketika navigasinya, misal kita mau ke halaman tertentu namun gagal, itu diatur oleh method ini on navigation file sana. Kemudian di sini untuk mengatur ketika suspending terjadi suspending. Kemudian di sini ketika ini metode app back request itu metodenya nanti menangani ketika ada peristiwa waktu kita mau back di halaman, diatur di sini. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke teknis. Kemudian di sini ada load image brush. Ini tuh sebenarnya fungsinya untuk membuat efek-efek visual ketika kita mengedit foto nanti. Itu nanti diatur di sini. Jadi yang pertama-tama kita definisikan nama namespace-nya, kemudian membuat konstruktor ada di sini. Nah, di sini sudah mulai masuk ada beberapa method. Di sini ada set source, yaitu untuk mengatur sebenarnya source dari gambar yang akan kita olah nanti. Nah, di sini sudah mulai masuk ke metode blur amount. Jadi di sini untuk mengatur efek blur karena nanti gambarnya bisa kita atur efek-efeknya. Di sini ada contrast amount, ada contrast, ada blur. Di sini ada saturation amount dan lain-lain. Pokoknya ini berhubungan dengan uh, filter-filter yang akan kita terapkan pada gambar nanti. Nah, di sini itu ada main page.xml.cs. Ini si sharp dari main page tadi. Ini sebenarnya untuk mengatur perilaku dan tampilan pada halaman utama aplikasi. Jadi yang pertama-tama kita harus mengatur atau mendeklarasikan nama namespace-nya seperti biasa. Kemudian ada beberapa metode. Nah, di sini ketika on navigate itu, jadi ketika halaman utama itu mau menavigasikan kemanapun itu diaturnya di sini. Kemudian di sini ada start connect animation for back navigation ini untuk menjalankan animasi yang ketika terhubung ke navigasi kembali dari halaman sebelumnya. Tuh, kemudian ini ada metode image grid view item click ini. Metode ini nanti dipanggil waktu kita mengklik satu gambar atau bebas nanti di aplikasi yang telah kita buat. Dan di sini ada metode get items asing. Jadi metode ini kita gunakan untuk mengambil daftar bekas gambar dari library yang kita punya.
Oke, di sini ada load image info. Ini metode yang kita gunakan untuk memuat informasi gambar dari berkas gambar yang kita punya. Oke, di sini ada eh, metode determine item size. Jadi metode ini kita gunakan untuk menentukan ukuran item dalam image grid view nanti. Di sini ada metode lagi. Ini tuh untuk mengatur eh, ketika nanti kita memanggil konten item dalam image image eh, grid view dan ketika dia berubah itu diaturnya di sini. Nah, ada show image ini metode ini nanti digunakan waktu menampilkan gambar pada setiap item dalam image grid view. Nah, jadi mungkin langsung saja ke uh, output dari program ini. Untuk lebih jelasnya, program ini akan saya letakkan nanti di GitHub. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam output yang telah kita buat. Jadi di sini yang pertama ada fitur zoom. Fitur zoom ini bisa memperbesar atau memperkecil panel yang kita punya. Misal kita mau kecilkan lagi, bisa di sini. Nah, itu sesuai selera. Kemudian tadi kan kita ini diminta untuk deskripsi foto sudah ada dari masing-masing foto, kemudian informasi foto diambilnya sudah ada, bahkan sudah ada ratingnya juga. Kemudian coba kita mulai mengedit salah satu foto. Nah, ketika kita mengklik salah satu foto di sini itu ada tampilan lagi, ada tampilan zoom dan ada tampilan edit. Zoom sudah kita coba tadi, mungkin tampilan edit kita coba sekarang. Nah, di tampilan edit ini itu kita bisa mengatur title. Misal kita ganti titlenya Celoti, terus mungkin ratingnya kita ganti. Nah, kemudian di sini ada beberapa filter yang telah saya jelaskan tadi, yang diatur sudah diatur. Nah, di sini ada exposure, misal untuk mengatur exposure dari gambar ini, kemudian ini untuk mengatur temperaturnya, nah, bisa dibesar maupun diperkecil. Ini untuk mengatur tint dari gambarnya, oke. Di sini bisa mengatur kontras dari gambar ini, oke. Ini untuk mengatur saturasi dari gambar ini. Dan terakhir, efek terakhir itu ada efek blur. Jadi kita bisa mengatur efek blur dari gambar ini. Kalau jika kita penuhkan, mungkin tidak terlihat gambar kita karena mengalami efek blur. Seperti itu. Mungkin kita juga bisa riset kalau kita pengen riset. Coba kita sekarang mau save gambar ini. Oke. Nah, mungkin kita simpan dengan nama Ancelotti PG. Oke, sorry. Oke, kita simpan di sini. Oke, sudah berhasil untuk menyimpan gambar tersebut. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada gambar yang telah kita edit tadi, Ancelotti.jpg. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan singkat saya tentang solusi nomor 4 dari soal kuis PBKKA. Sekian, terima kasih.